Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziza Zana Sregar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan strategi marketing yang berbasis psikologis konsumen. Di sini saya mengambil dua strategi, yaitu strategi scarcity dan Baader-Meinhof. Dan saya di sini juga mengambil studi kasus dari produk IKEA dan Apple. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu apa sih psikologis konsumen? Psikologis konsumen adalah studi tentang bagaimana emosi, sikap, dan kepercayaan mempengaruhi perilaku pembelian. Dan sini kita akan membahas dua strategi tadi, yaitu scarcity. Strategi ini yang menciptakan rasa kelangkaan untuk mendorong pembelian. Sedangkan Baader-Meinhof yaitu fenomena di mana seseorang lebih sering memperhatikan suatu hal setelah melihatnya pertama kali. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu strategi scarcity di IKEA. Nama produknya itu koleksi kolaborasi IKEA X Grill Ablo. Produsennya itu IKEA, dan IKEA ini menggunakan teknik promosi yang dimana mereka menggunakan peluncuran secara singkat produk tersebut, dan mereka menggunakan juga frasa limited edition untuk menciptakan rasa urgensinya. Dan mereka juga menggunakan teknik promosi yang menarik juga, penjualan secara offline untuk menarik antrian panjang supaya terlihat produk tersebut popularitas dan sangat diminati oleh konsumennya. Dan hasil yang IKEA dapatkan itu bisa kita lihat juga, produk terjual habis dalam hitungan jam, konsumen merasa memiliki barang yang eksklusif dan langka, dan tidak semua orang mendapatkan produk tersebut. Mereka menggunakan strategi tersebut sangat ampuh untuk perusahaan. Dan materi ketiga yaitu analisis strategi scarcity IKEA. Penerapan strategi meningkatkan urgensi dengan produk terbatas, memberikan pengalaman eksklusif. Ciri-ciri dari strategi scarcity ini menekankan kelangkaan barang, mendorong pembelian impulsif. Dan kesesuaian di IKEA yaitu IKEA sukses menggunakan kelangkaan untuk meningkatkan daya tarik produk dan menciptakan permintaan tinggi dalam waktu yang singkat. Kita masuk ke strategi Baader-Meinhof. Kita mengambil produk dari Apple yaitu iPhone, di mana ini nama produknya itu iPhone dan produsennya Apple. Teknik promosi yang digunakan Apple ini yaitu menciptakan exposure pertama melalui iklan besar-besaran di media. Yang selanjutnya menggunakan buzz marketing, review influencer, berita peluncuran produk iPhone tersebut. Terus setelah konsumen melihat iPhone, mereka menjadi lebih sadar akan keberadaan di sekitar mereka. Itu merupakan Baader-Meinhof. Mereka menggunakan ilusi tentang iPhone ini yang sangat bagus, dan juga review dari influencer yang mereka gunakan. Hasil yang Apple dapatkan itu juga peningkatan kesadaran merek dan produk menjadi top of mind di pasar smartphone. Masuk ke analisis Baader-Meinhof Apple. Penerapan strateginya itu mereka membuat produk mudah diingat di iklan-iklan besar dan menggunakan pengaruh sosial untuk memperkuat kehadiran produk iPhone mereka tersebut. Dan ciri-ciri dari strategi Baader-Meinhof adalah peningkatan kesadaran setelah paparan awal, dan produk menjadi terlihat lebih sering karena perhatian konsumen meningkat. Dan kesesuaian Apple memanfaatkan fenomena ini untuk membuat iPhone terlihat relevan dan selalu menjadi pilihan utama untuk konsumennya. Dan lanjut kita akan melihat perbandingan dua strategi tersebut. Kita melihat dari aspek fokus utama dari scarcity di IKEA, yaitu mereka menggunakan kelangkaan produk mereka, sedangkan Baader-Meinhof di Apple mereka menggunakan kesadaran merek iPhone yang mereka miliki. Dan metode promosi yang digunakan IKEA yaitu koleksi terbatas dan urgensi, sedangkan Apple itu paparan awal dan buzz marketing. Dan hasil utama yang mereka dapatkan dari IKEA dulu, penjualan cepat dan eksklusivitas, sedangkan Baader-Meinhof dari Apple ini popularitas, daya tarik yang mereka gunakan itu daya tarik jangka panjang, dan dimana juga kita bisa lihat produk Apple juga sangat bagus-bagus dan memang menjadi minat
oleh konsumen mereka. Sudah tidak terasa dan materi ini menjadi materi terakhir kita. Kita bisa mengambil kesimpulan dari paparan materi tadi, yaitu kesimpulannya scarcity membuat kelangkaan untuk mendorong pembelian impulsif dan menciptakan eksklusivitas. Dan sedangkan Bederman-Hoff memanfaatkan paparan awal yang sangat bagus dan sangat meyakinkan konsumennya untuk meningkatkan kesadaran merek dan pengakuan kepada konsumennya. Relevansinya itu dari kedua strategi ini membuktikan efektif dalam meningkatkan daya tarik dan penjualan produk. Dan materi kita sudah selesai. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.